Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ketiga dengan judul Aku Anak Solih. Dan hari ini kita akan mempelajari beberapa subtema. Yang pertama ada jujur, kemudian amanah, hormat atau patuh kepada orang tua dan guru, serta menghargai dan santun kepada teman. Untuk itu, disimak videonya sampai berakhir ya. Wahid, Isnen, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Sikap terpuji dalam diri. Kita akan membahas terkait dengan jujur. Apa itu jujur? Jujur artinya lurus hati dan tidak curang. Jujur berarti benar dalam perkataan dan perbuatannya. Perkataan yang jujur berarti sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau mengurangi. Berbuat jujur artinya bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau menguranginya. Lawan jujur adalah bohong atau dusta, yang artinya berkata tidak benar atau berbuat tidak sesuai kenyataannya. Dan perbuatan yang tidak jujur itu disebut dengan curang. Anak-anak yang jujur akan dicintai Allah dan disukai oleh banyak orang. Kejujuran akan membawa ketenangan hati. Kejujuran akan mengantarkan kita pada kesuksesan dan ketidakjujuran mengakibatkan kegelisahan. Kemudian berikutnya contoh perilaku jujur. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Jujur kepada Allah adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk kepada siapapun. Jujur kepada diri sendiri yang kedua. Jujur terhadap diri sendiri misalnya belajar setiap hari sebelum ulangan. Sehingga pada saat ulangan kita mampu mengerjakan sendiri tanpa meminta bantuan orang lain atau mencontek. Na'udzubillah ya. Lalu anak-anak untuk berikutnya manfaat perilaku jujur. Yang pertama akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Yang kedua akan dipercaya orang lain. Kalau kita jujur, orang lain pasti percaya dengan kita. Kemudian yang ketiga, disenangi oleh teman dan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Nah, anak-anak yang kami cintai dan banggakan, ini loh, ada perintah Allah untuk kita selalu berbuat jujur. Allah menyampaikannya di dalam surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Takwa itu tadi menjauhi semua larangannya dan mengerjakan semua perintahnya. Kemudian yang kedua anak-anak, kita akan melanjutkan tentang amanah. Apa toh amanah? Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga. Amanah juga berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Sikap amanah tersebut termasuk salah satu sifat Nabi, yaitu sifat Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mencontohkannya dalam perilaku sehari-hari. Perilaku amanah yang beliau contohkan dalam berdakwah. Manusia ini adalah pemimpin. Kita semua yang menjadi manusia ini pada dasarnya adalah pemimpin dan besok akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan para rasulnya. Rasul pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap kamu itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, anak-anak, perlu diperhatikan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Oleh karena itu, kita harus menjadi pemimpin yang amanah. Artinya apa? Setiap orang itu bisa memimpin dirinya sendiri, keluarganya, ya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Jadi, semua orang yang lahir di dunia ini sejatinya adalah pemimpin yang mempunyai amanah. Apa yang diamanahkan yaitu bertakwa kepada Allah, beribadah, ya. Untuk itu amanah itu harus dilakukan dengan baik. Untuk selalu berbuat baik itu adalah amanah. Maka kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah dan para rasulnya. Nah, anak-anak, berikutnya ini contoh. Nabi Muhammad SAW juga bersifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pada usia 12 tahun dalam sejarahnya ya, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, Nabi Muhammad selalu bersifat amanah. Barang dagangan yang dititipkan pada beliau dijaga dengan sebaik-baiknya. Itu contoh yang pernah Nabi Muhammad lakukan. Semoga kita bisa mencontohnya ya. Kemudian contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya. Yang pertama, menjaga amanah dari Allah. Seperti apa itu? Menjaga amanah dari Allah dilakukan dengan cara taat beribadah. Misalnya, melaksanakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran dengan tartil, dan berpuasa Ramadan. Dan tentunya amalan-amalan atau kewajiban-kewajiban yang lain ya, yang kita harus lakukan untuk beribadah kepada Allah, kita lakukan. Ya. Nah, anak yang amanah akan rajin sholat di rumah maupun di sekolah. Ia akan segera berwudu dengan tertib dan mengajak teman-teman sholat berjamaah begitu mendengar azan berkumandang. Selain itu, menjaga amanah dari Allah kita bisa lakukan dengan menjaga kesehatan badan, menjaga kelestarian alam dan lain-lain. Jelas ya anak-anak ya, bahwa badan kita ini adalah titipan dari Allah. Kita harus jaga amanah itu ya. Alam ini adalah titipan dari Allah. Kita harus jaga kelestarian alam. Tidak boleh menebang bong sembarangan, kemudian membakar hutan, ya, dan hal-hal yang bisa merusak lingkungan sekitar kita tidak diizinkan. Membuang sampah sembarangan itu juga dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari yang kedua adalah menjaga amanah dari orang lain. Amanah dari orang lain ini berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Misalnya menjaga titipan barang, mengantarkan makanan, menyampaikan pesan, dan mengirim surat. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh amanah dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya untuk subbab kedua, hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak, tentu kalian punya ayah dan ibu ya. Ya. Ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Salah satu cara untuk membalas kebaikan orang tua yaitu bersikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Hormat dan patuh ini merupakan perintah dari Allah langsung yang disampaikan kepada kita melalui firman-Nya, Quran surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayya waliwalidaika ilayyal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah engkau kembali. Kemudian berikutnya contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, mentaati perintahnya, kemudian mendoakannya. Yang ketiga, mendengarkan nasihatnya. Dan yang terakhir, membantu meringankan pekerjaan rumah. Ya. Kemudian anak-anak untuk sikap terpuji kepada sesama yang ketiga, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Nah, anak-anak, untuk pembahasan ini kalian tentu ya harus perhatikan juga guru. Meskipun bukan orang tua kamu kandung, namun guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru sangat besar juga jasanya.
Merekalah yang mengajarkan berbagai macam ilmu kepada kalian. Yang awalnya tidak mengetahui sesuatu sehingga bisa mengetahui sesuatu. Yang awalnya belum bisa membaca, kemudian bisa membaca. Untuk itu hormatilah semua guru yang telah mengajarmu sejak mulai kamu awal belajar sampai kamu tingkat akhir sekolahmu. Ya, semua itu adalah guru kamu yang kamu harus hormat dan patuh kepadanya. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru adalah yang pertama, bersalaman dengan mencium tangan bila memungkinkan. Yang kedua, menyimak pelajaran dengan seksama. Artinya memperhatikan ya, bila saat ini sedang daring, ya harus menonton atau memperhatikan video pembelajaran di Google Classroom sampai selesai. Jangan dicepetke atau jangan di skip-skip. Ya, jangan lompat-lompat menontonnya. Atau malah ada yang tidak menonton. Nah, itu namanya tidak hormat dan patuh. Ya, siswa yang rajin, siswa yang baik ketika sudah ada tugas di Google Classroom, baik itu video maupun tugas Google Classroom, ya, Google Form, itu harus dikerjakan. Pertama urutannya suruh nonton video, dilakukan sampai selesai, dipahami. Bila ada yang kurang jelas ditanyakan. Kemudian yang ketiga, mendengarkan dan melaksanakan nasihat guru. Keempat, bertutur kata yang baik ya dan bersikap sopan. Kemudian yang kelima, berbahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru. Jangan sampai kita berbicara antara guru dengan teman yang lain itu disamakan. Berbicara dengan orang tua dengan temannya harus juga diperhatikan sopan santunnya, ya. Hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, ya. Kemudian berpenampilan rapi dan sopan, ya, untuk menghormatinya. Nah, berikutnya anak-anak, untuk ya yang kedua yaitu santun dan menghargai teman. Nah, tentu kalian pasti punya ya teman ya, punya sahabat gitu ya. Teman adalah salah satu bagian dari hidup kita. Dengan teman ini kita saling berinteraksi, berkawan, dan saling berbagi. Berteman harus memiliki adab. Kamu harus senantiasa bersikap sopan dan menghargai temanmu. Anak yang santun akan memiliki banyak teman, jelas. Karena dia disayangi, dia berbuat baik kepada temannya. Santun berarti lurus budi, baik bahasa dan tingkah lakunya. Akhlaknya baik. Dan orang santun ini biasanya penyabar, ya, tenang pembawaannya, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Nah, orang santun ini juga ya kemudian menghargai, ya, biasanya ya orang santun juga akan menghargai orang lain, ya, menghargai atau menghormati, ya, mengindahkan dan memandang penting orang lain. Ini adalah salah satu sifat dari santun, ya. Anak-anak yang santun menghargai orang lain, dia akan menganggap penting orang lain juga, sehingga dia bisa menghormati orang lain. Kemudian orang yang tidak menghargai orang lain akan bersikap meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, itulah ya, kalau umpamanya ada orang yang tidak santun dan tidak menghargai teman, biasanya menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain sehingga meremehkan orang lain. Dan ini biasanya orang lain juga tidak akan peduli dengan kita, maka jangan dilakukan ya. Kalau ada teman kita yang sakit atau teman kita melakukan atau hal-hal yang tidak sepantasnya, kita ingatkan. Itu wujud rasa perhatian. Kemudian orang lain kita perhatikan, ya, teman, saudara, ya, apalagi ya, anggota keluarga kita harus bisa lebih memperhatikan dan menghargainya. Kemudian yang terakhir, jika kamu bersikap santun, maka orang lain akan menyayangimu. Dan anak yang santun juga akan dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena sikap santun ini merupakan etika pergaulan yang sesuai dengan kepribadian ajaran Islam. Nah, begitu ya anak-anak ya. Nah, ini ada firman Allah ini yang kita diminta untuk bersikap ya, saling menghargai orang lain ya. Kemudian kita bersikap santun ya, dan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh agama kita. Di dalam surat Al-Hadid ayat 9 Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang terhadapmu. Nah, itu ya. Jadi Allah punya sifat maha
menyayangi, maha menyantuni, maha menghormati, ya, apalagi ciptaannya yaitu kita. Maka kita harus bisa mencontohnya. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian contoh cara sopan santun terhadap teman. Yang pertama, berteman dengan sesama tanpa membeda-bedakan. Mau anak kecil, mau besar, mau yang beda agama, mau yang warna kulitnya beda, mau yang bentuk tubuhnya atau tinggi badannya beda, panjang pendek rambutnya dan lain-lain, ya. Itu kita tidak boleh membedakan, ya. Maka berteman dengan siapapun, yang penting pertemanannya itu baik. Kemudian jujur dan sopan. Yang ketiga, menyapa teman dengan sopan. Kalau ketemu temannya disapa, supaya muncul rasa sayang kepada teman kita, dan teman kita pun akan muncul rasa sayang kepada kita. Pandai-pandai bergaul dan tidak mengejek sesama teman. Bersikap dan bertutur baik kepada teman. Kemudian lanjutannya, saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran, menjenguk teman yang sakit, menolong teman dengan ikhlas, dan menjauhi sifat-sifat yang tidak baik seperti sombong, dengki, dendam, iri hati, dan lain-lain, ya. Itu harus dijauhi. Nah, itu saja anak-anak yang bisa Pak Salim sampaikan. Banyak pelajaran hari ini yang kamu dapatkan. Semoga menjadi pegangan hidup, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kamu penuh warna kebaikan dan kasih sayang, dan kita, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Salim sampaikan. Tentunya masih banyak kekurangannya, mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.